Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 SMA, baik IPS ataupun IPA ya. Di sini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kan kalian sudah mengenal topologi jaringan ya, berbagai macam topologi jaringan. Nah, kemarin juga Bapak sudah memberikan tugas ya. Tapi Bapak ingin memberikan penjelasan ya, pengertian dari materi yang ada di LKS kalian ya. Nah, coba silakan kalian buka LKS kalian itu halaman 16 ya. Dan Bapak sangat harapkan ya kalian untuk segera memiliki buku ini ya. Karena nanti UTS ini nggak jauh dari sini ya. Terus nanti juga ini menjadi bahan ajar kalian ya, untuk belajar kalian selalu ada di sini. Nah, nanti untuk bahan pelengkapnya nanti Bapak berikan dari YouTube maupun dari buku paket yang Bapak punya ya. Dan ini Bu Dini juga mengharapkan kalian untuk segera memiliki ini karena nanti mungkin setelah UTS ya buku ini nanti akan sulit didapatkan oleh kalian. Nanti sayang sekali kalau misalkan kalian belum memiliki buku ini ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Ini sekarang dengan materinya dilihat di halaman 17 yaitu identifikasi keamanan jaringan. Menurut kalian amanan jaringan perlu nggak? Ya, kan setiap teknologi pasti ada keamanan ya. Keamanan baik sistem data ya, keamanan perangkat, dan juga ada keamanan jaringan ya. Nah, pengertian keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah atau tidak wajar dari jaringan komputer ya. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna tidak sah penyusup yang mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer ya. Istilahnya kalau misalkan kalian nih di HP kalian ya, terus kadang-kadang kan ada penyadap ya, penyadap untuk bisa mengetahui apa saja sih yang ada di ponsel kalian ya, mulai dari sistem jaringan. Nih kadang-kadang nih kalau kalian download atau browser deh ya, tiba-tiba ada notif klik keluar tuh. Selamat Anda mendapatkan sebuah handphone misalkan gratis. Silakan nih ikuti cara-cara ini. Atau misalkan pemberitahuan bahwa handphone Anda sangat resiko dengan virus ini. Nah, itu mesti hati-hati tuh ya, itu mesti hati-hati. Biasanya yang iklan seperti itu ya nanti bisa mencuri data kita ya, bisa mencuri data kita melalui handphone ya, baik data dari kontak kita, data dari galeri kita ya, pokoknya semua yang ada di aplikasi. Apalagi kalau kalian di handphonenya menggunakan M-Banking ya, misalkan M-Banking sistem perbankan ya. Nah, itu sangat risiko sekali kalau misalkan kalian mudah menerima iklan-iklan seperti itu, mengaksesnya ya kan. Nah, di sini harus berhati-hati ya. Kayaknya di sini ada sistem keamanan jaringan ya. Terus tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa ancaman fisik maupun logis ya, tidak langsung maupun tidak langsung. Ya, yang langsung maupun tidak langsung ya. Nah, jenis-jenis keamanan komputer itu ada beberapa jenis ya. Keamanan jaringan komputer ditinjau dari segi bentuknya ya. Pertama, dari keamanan hardware ya. Dari keamanan hardware ini menempatkan ruangan memiliki keamanan yang baik ya. Terus ada lubang udara. Ini kita bicara dari keamanan komputer ya, dari keamanan komputer. Kalau misalkan kalian lihat di CPU ya, kenapa sih di CPU selalu ada di bagian casingnya ya, selalu ada lubang kecil? Nah, itu untuk apa? Untuk sirkulasi udara ya. Karena kan di CPU ini kan semua perangkat ya menyala ya. Terus pasti dong setiap perangkat menyala itu memiliki udara panas ya, kalau misalkan dia terus-menerus menyala. Nah, ini juga di dalam CPU ada sebuah kipas. Jangankan di CPU deh, di laptop kalian ataupun di handphone kalian ya.
Kalau handphone sering dipakai pasti bakal cepet panas ya, apalagi yang kalian sering main game gitu kan ya. Nah terus laptop juga nih, kalau kalian sering main pakai laptop ya, Bapak sarankan jangan sampai ditaruh di atas permukaan yang berkain ya, seperti atau yang berbusa, seperti kalian misalkan taruh laptop di kasur, terus atau taruh laptop di bantal, taruh laptop di paha pun sebenarnya nggak boleh ya. Nah kenapa? Karena nanti sangat bahaya, karena si laptop itu bakal mengeluarkan udara panas. Nah nanti tertahan oleh si kain dari bantal ataupun dari kasur, bahkan di paha pun sangat berbahaya gitu. Ketika udara panas nanti kulit kalian akan iritasi seperti itu ya. Nah ini makanya ada lagi dari segi keamanan hardware ya, dari itu ya, lubang-lubang saluran udara, terus kabel-kabel juga harus dilindungi ya, tidak mudah lah istilahnya untuk dapat dipotong ya orang yang tidak bertanggung jawab. Terus akses terhadap komputer juga dibatasi menyambungnya komputer ya, itu dengan mengeset keamanan level BIOS ya, BIOS dari perangkat lunaknya ya. Nah saat kita ingin menginstal ya atau menginstal ulang, nah di sini kan kadang-kadang suka ada fingerprint tuh, atau misalkan dengan password gitu ya untuk memasuki komputer kita. Lalu ada keamanan software. Nah, keamanan software ini diinstal sebaiknya pengaturan keamanan yang baik ya, kemampuan enkripsi, mengacak data. Software itu kira-kira yang kalian tahu apa sih keamanannya? Pasti antivirus ya, antivirus. Nah, misalkan dari ketika flash disk masuk ke komputer kalian gitu kan ya. Nah, nanti akan diperiksa data-datanya ya, karena di sini kan ada memiliki kemampuan enkripsi ya, mengecek data. Nah, terus juga ada software untuk misalkan kayak tadi ya. Mohon maaf ya kalau misalkan Bapak ini sering garuk hidung ya, soalnya lagi flu nih. Nah, kalau misalkan dari kalian menggunakan software antivirus ya, ketika kalian mendapatkan email ataupun pesan notifikasi saat kalian browser, terus muncul nih pesan browser. Nah, terus tiba-tiba antivirus yang kamu gunakan memiliki notif bahwa notifikasi tersebut sangatlah berbahaya, atau bahwa pesan tersebut sangatlah berbahaya ya. Nah, ini sama juga kalau misalkan kalian menggunakan software ya, terus dengan kalau istilahnya crack ya, istilahnya crack gitu, dengan crack kan sebenarnya sebuah software pendukung ya untuk membobol keamanan sebuah software. Nah kalau misalkan kalian menggunakan crack terus antivirus kalian aktif, nah itu nanti pasti antivirus akan mendeteksi crack tersebut gitu ya. Nah, terus hal kedua yang perlu diperhatikan adalah password. Sebaiknya di set panjang password minimum, mempersulit hacker memecahkan password. Password yang baik itu seperti apa sih kira-kira? Ya, password yang baik itu biasanya dari satu kata memiliki huruf kapital, ya, terus huruf kecil, angka. Nah, itu menggunakan kombinasi. Jangan kalian menggunakan password nama mantan kalian, karena nggak mungkin hacker ataupun orang-orang tahu nama mantan kalian. Itu nggak salah ya, salah itu. Jadi adanya sebuah kata ya, penggabungan dari beberapa opsi ya gitu ya, dari misalkan huruf kapital, huruf kecil, dan angka, kombinasi ya gitu ya. Nah ini kan harus panjang ya malahan disuruhnya. Terus keamanan jaringan komputer ditinjau dari keamanan ya, dari level keamanan ya, berdasarkan level keamanan. Ini kalau misalkan keamanan level 0 merupakan keamanan fisik ya, atau keamanan tingkat awal ya. Keamanan fisik sudah terjaga, keamanan dalam komputer juga akan terjaga ya. Tadi misalkan dari CPU ya, kenapa sih ada sirkulasi udaranya, terus kalian mengerjakan di laptop tanpa harus
di permukaan yang berkain, yang susah mengeluarkan udara panas. Nah, itu ya. Terus keamanan level 1 yaitu dari database security ya. Device security, sebuah database dilihat penggunanya aplikasi yang sudah diakui keamanannya ya. Selanjutnya perhatikan security ruang lingkup desain database. Hal tersebut mendesain database harus memikirkan kemungkinan keamanan database. Nah, ya. Terus dari security keamanan data-datanya, dari antivirus ya. Tuh. Terus lagi keamanan kedua, level kedua ini keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindak lanjut keamanan level 1 dan level 2. Ada yang pernah pakai WiFi di sini? Di rumahnya atau di handphonenya pernah dijadikan hotspot? Nah, pasti kalian nggak memberikan jaringan tersebut secara gratis gitu ya, secara gratis. Pasti kalian menggunakan password untuk orang tersebut bisa akses internet kalian. Nah, itu juga merupakan sebuah keamanan ya. Nah, gitu. Terus ada lagi kalau misalkan kalian mengatur orang ini sudah memakai internet lebih dari 1 jam, kalian bisa menyetopnya dengan men-setting durasi dethering ya internet dari biasanya di handphone ada gitu ya. Nah, keamanan level 3 information security ya. Informasi seperti sandi-sandi dikirimkan kepada teman atau file-file penting karena takut ada orang yang tidak bisa mengetahui informasi tersebut. Nih, kalau kalian ya bikin email atau bikin sebuah account, terus tiba-tiba nih ada notifikasi nih, apakah kalian ingin menyimpan username dan password? Ya, nah itu juga harus hati-hati. Walaupun penyedia layanannya tersebut adalah Google ya, tapi kalau kalian membukanya ya, mengaksesnya di komputer yang sifatnya universal, siapa saja bisa memakai, baik teman kamu ya ataupun keluarga kamu atau saudara-saudara pun siapa saja orang lain ya, bukan di perangkat yang milik pribadi kamu. Itu Bapak harapkan jangan ya, jangan sampai ya. Jangan kalian untuk menyimpan username dan password ya, walaupun itu dari Google pun, penawaran dari Google gitu ya. Nah, terus keamanan level 4 ada seluruh keamanan sampai dari keamanan 1 sampai keamanan 3 ya, level 3. Itu tidak terpenuhi maka keamanan level 4 juga bisa harus kalau tidak terpenuhi maka keamanan level 4 juga tidak bisa terpenuhi gitu ya. Ya, ini yang paling paling istilahnya vital gitu ya dari sistem keamanannya gitu. Nah, terus ada lagi instruksi sistem IDS ya. Nah, instruksi ini Intrusion Detection System ya, IDS ya, atau IPS ya, Intrusion Prevention System ya. Ada sistem yang digunakan untuk mendeteksi untuk melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar atau dalam ya. Bekerja sama dengan firewall ya. Nah, nih kalau kalian lihat nih ya, di sini ini firewall nih, keamanannya. Nah, ini yang kotak-kotak ya. Ini cloud, ini internet ya. Terus sini data ya, database-nya. Nah, ini firewall ini merupakan sebuah antivirus ya. Firewall ini merupakan sebuah antivirus keamanan ya, keamanan jaringan. Ini keamanan jaringan yang biasanya terdapat dari misalkan antivirus Windows Defender ya, Windows Defender. Terus atau antivirus lainnya yang bisa menahan menahan serangan firewall ya, virus ya. Nah, terus ada lagi port scanning. Port scanning umumnya digunakan penyerang untuk mengetahui port apa saja terbuka sebuah sistem komputer, jaringan komputer ya. Cara kerjanya dengan mengirimkan paket inisiasi koneksi setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika port scanner menerima jawaban dari sebuah port, maka ada aplikasi yang sedang bekerja dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Oke, yang ini ya. Pernahkah kalian mendapatkan notifikasi dari Google ya, kalau menyatakan memberitahukan akun email Anda sedang terbuka di lokasi ini ya. Terus atau misalkan akun Google Anda
sedang terbuka di lokasi ini. Apakah itu Anda? Ya. Nah, itu merupakan port scanning ya. Port scanning ya. Jadi si Google ini mendeteksi. Apalagi kalau kalian misalkan sering bukanya kan di sini ya, dirajak ya, tiba-tiba kalian pergi keluar kota gitu kan ya dengan perangkat sebuah komputer ya, misalkan di Jogja gitu kalian buka ya email kalian di perangkat komputer. Nah, nanti pasti Google ini akan men-scanning sebuah perilaku yang istilahnya amat sangat jarang kalian lakukan, yaitu membuka akun email kalian di luar kota. Nah, itu nanti bakal dideteksi keanehan oleh Google nih, karena Google kan juga dia men-scanning lokasi kita, sering dipakai di mana, seperti itu. Nah, itu namanya port scanning ya. Kalau misalkan kalian tiba-tiba nih muncul notifikasi ya, email Anda sedang digunakan di ini. Nah, itu hati-hati tuh ya, kalau kalian tidak merasa buka email kalian di tempat lain, seperti itu ya. Nah, terus ada paket fingerprinting. Ya, paket fingerprinting ya. Dapat mengetahui peralatan ada dalam sebuah jaringan komputer tersebut dengan jalan melakukan paket fingerprinting. Hal ini sangat berguna terutama sebuah organisasi besar di mana terdapat jenis peralatan jaringan komputer dengan sistem digunakan ya. Nah, ini biasanya sebuah perkantoran ya, sebuah perkantoran yang istilahnya dari berapa server, berapa komputer, berapa alat ya. Nah, ini sangat harus digunakan sistem keamanan yang sangat ketat ya, gitu ya. Takutnya ada pencurian data itu. Nah, ini dengan menggunakan fingerprinting ya, Jadi pengecekan apakah mungkin kalau dari sidik jari kah ya. Terus ada lagi misalkan dari sebuah paspor ya, deteksi wajah ataupun deteksi sebuah kode kerja seperti itu ya. Terus ada lagi jenis ancaman jaringan. Beberapa jenis ancaman jaringan antara lain ya, ada prop ya. Prop adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi sistem. Nah, terus ada scan probing ya, jumlah besar atau menggunakan suatu tools. Nah, ini atau adanya sebuah aplikasi tambahan yang menjadi virus ya di sebuah perangkat. Terus ada akun compromise ya. Akun tersebut meliputi user compromise dan root compromise ya. Terus akun palsu ya. Terus paket sniffer adalah sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat jaringan, username, password, informasi penting lainnya. Terus ada hacking tindakan memperoleh akses ke komputer ya jaringan tersebut untuk mengubah informasi otoritas yang sah. Nah, ini kalian pasti sudah paham ya hacking itu seperti apa ya. Nah, itu tidak usah Bapak jelaskan ya karena sudah sering familiar di kalian ya dengan nama hacking ini. Nah, terus ada denial of service. Serangan denial of service ada DOS mencegah pengguna yang sah dari pengguna layanan ketika pelaku mendapatkan akses tanpa izin mesin ataupun ke data ya. Nah, terus ada malicious kode ya, kode berbahaya. Nah, adalah program yang menyebabkan kerusakan sistem ketika dijalankan. Virus, worm, trojan, host merupakan jenis-jenis multicast kode. Nah, ini multicast kode ini ternyata sebuah virus ya, nanti kalau misalkan kalian jalankan atau kalian akseskan, ini akan membahayakan ya. Terus ada implementasinya itu suatu yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap. Nah, ingat, tidak ada jaringan yang anti sadap walaupun ya sehebat apapun sistemnya, sehebat apapun softwarenya, pasti ada celah ya. Nah, ini yang selalu menjadi pemikiran sebuah hacker ya. Ingat ya, sebuah pemikiran dari sebuah hacker karena dia pasti ini ya buatan manusia gitu ya. Buatan manusia pasti kadang-kadang ada kekurangannya. Nah, bahkan kalau hacker ini ya dia ada juga yang baik ya gitu ya. Dia ingin menyusup sebuah program gitu ya, karena ingin mengetahui kelemahannya apa sih
ya. Nanti dikasih tahu nih kelemahan jaringan kelemahan aplikasi kamu ini nih, tolong perbaiki. Nah, itu yang bagus tuh. Ya. Terus, adanya pemantauan yang teratur ya guna penggunaan sistem yang tidak berhak ya atau dapat dihindari ya. Nah, terus terdapat 3 jenis komputer security yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer ya. Terus ini dari apa ya? Dari penyusup dan bencana seperti kebakaran, banjir. Ya, ini berarti eksternal keamanan dari si perangkat ya. Ya, gitu ya. Terus keamanan interface, pemakaian user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan. Ya, ini misalkan fingerprint ya atau misalkan dari jari terus atau muka ya, print terus atau kode gitu. Keamanan internal security dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun dari perangkat keras dan sistem operasi yang andal dan tak terkorup ya untuk menjaga integritas program data. Nah, itu dari Bapak ya penjelasannya ya, silakan kalian dengarkan dan kalian simak juga LKS-nya ya. Itu saja dari Bapak. Nanti Bapak untuk ingatkan ya, sebentar lagi kita juga akan melaksanakan UTS di pertengahan. Jadwal juga sudah ada nih ya. Semoga kalian cepat belajar ya, semakin rajin ya untuk belajarnya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.